Bab 154 Memahami dan Memurnikan Tubuh. Wu Xingfeng, pemimpin wilayah utara, dikalahkan. Seorang tuan muda legendaris dikalahkan oleh seorang pemuda tak dikenal dari hutan belantara selatan. Hasil seperti itu benar-benar tidak terduga. Jika berita menyebar, banyak orang akan sulit mempercayainya. Xiao Chen berdiri dengan tenang di langit, mengatur pernapasannya tanpa suara, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, membuka sayap langit abadi dan segera pergi dari sini. Tidak ada yang mengejar lelaki tua yang bisa terbang di udara, yang berarti aturan tidak tertulis di benua umur panjang memiliki pengaruh yang besar. Secara umum, tuan yang lebih tua tidak diperbolehkan menyerang generasi muda sesuka hati. Namun, jika dia berani menyerang Pangeran Li, tuan yang lebih tua pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Namun, saya tidak tahu apakah tuan tua itu adalah seorang pejuang spiritual atau seorang penyihir. Jika dia seorang pejuang, itu akan sangat buruk. Dia telah menunjukkan kemampuan untuk terbang di udara. Xiao Chen pergi, dan Sun Miao terlihat sangat tidak senang. Ini benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana Wu Xingfeng bisa dikalahkan? Mengapa gagal? Tidak dapat dibayangkan bahwa Wu Xingfeng hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya di utara. Kecuali satu atau dua orang, tidak ada yang menjadi lawannya. Seorang pria muda dengan rambut hitam panjang dan ekspresi dingin keluar dari loteng tanpa suara, mendatangi Sun Miao dan berkata, "Aku akan melawan Xiao Chen dalam 10 hari." Sun Miao berbalik dan melihat bahwa itu adalah dia kepala dan berkata, "Tidak, Wu Xingfeng telah dikalahkan. Anda tidak dapat lagi mengambil tindakan sesuka hati. Bagaimanapun, Yu Wenfeng, Zhao Chongyang, dan pedang iblis Dugu di hutan belantara selatan belum mengambil tindakan, para elit hutan belantara selatan belum mengambil tindakan." Perasaan mereka rumit dan sulit dipahami, dan pertempuran ini berdampak besar pada mereka. Kekalahan Wu Xingfeng membawa kejayaan Xiao Chen, dan penguasa hutan belantara selatan akan bangkit dari sini. Tanpa pahlawan yang tak terkalahkan, mitos tak terkalahkan tentang pemimpin Northland telah dipatahkan dari sini. Tiga teratas di hutan belantara selatan mungkin harus diperingkat ulang hari ini. Hai Yun Sui, Kanashi, dan keindahan hutan belantara selatan lainnya semuanya merasa sedikit kecewa. Mantan pemimpin negeri utara itu tersungkur di depan mata mereka. Awan cerah dan angin sepoi-sepoi, mimpi yang dulunya belum dewasa hancur, semuanya tampak seperti ini, tidak ada pahlawan yang tak terkalahkan. Yan Qingcheng memiliki suasana hati yang paling rumit. Dia sangat berharap Xiao Chen akan dikalahkan, tapi dia tidak ingin dia terluka parah, dan berharap untuk meminjam Wu Xingfeng. Dia mengeluarkan bau mulut dari tangannya. Namun, selama pertarungan sengit, dia tiba-tiba menyadari bahwa suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat dan sulit untuk dipahami. Sayap langit abadi terbuka, dan dalam sekejap mata, Xiao Chen kembali ke kamarnya dalam waktu sesingkat mungkin. Dia menjemput Keke yang sedang tidur nyenyak, dan memanggil naga kecil yang keras kepala dan 3 kerangka untuk menjaganya pintu. Dia mulai menggunakan Suan Gong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia mengalahkan lawannya, dia sendiri disakiti oleh Wu Xingfeng yang gila, dan cederanya serius. Tinju air dan tinju api menyatu untuk membentuk gelombang energi tingkat ke-11 yang begitu kuat sehingga bahkan jika Xiao Chen dipromosikan ke alam fana tingkat ke-9, itu tidak akan tertahankan. Selama pertarungan, dia memuntahkan 7 atau 8 suap darah. Xiaohui terpancar dari tubuhnya, kulitnya bersinar dengan kilau kristal, dan energi yang mengalir menyelimuti tubuhnya seperti zat nyata. Esensi langit dan bumi berkumpul dari segala arah dan melonjak menuju tubuh Xiao Chen, menyerap esensi matahari dan bulan,
energi spiritual tumbuhan dan pepohonan untuk memperbaiki tubuh. Terlihat jelas bahwa bunga-bunga dan tanaman di halaman dan bahkan pepohonan di kedua sisi jalan di dekatnya berkibar-kibar dengan cahaya hijau. Ini adalah penjarahan yang gila-gilaan. Tubuh Xiao Chen tampaknya memiliki gravitasi yang sangat besar, merampas semua energi kehidupan. Tidak sampai 2 jam kemudian tubuhnya berdenyut dengan api ilahi yang membumbung tinggi, bersinar terang seolah-olah membakar api, dan luka-lukanya benar-benar stabil. Cedera kali ini sangat serius. Jika dia tidak menyerap esensi dari beberapa telur naga, dan vitalitasnya jauh melebihi orang biasa, saya khawatir sesuatu yang serius akan terjadi kali ini, dan budidayanya mungkin terpengaruh, dan dia perlu istirahat untuk waktu yang lama. Titik akupuntur yang didewakan tampaknya mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, yang menstabilkan tubuhnya yang terluka dalam waktu singkat. Xiao Chen menarik napas panjang dan membuka pintu. Kita harus pulih sepenuhnya secepatnya, jika tidak kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kota Tiandi ini. Xiao Chen meraih keke dan naik ke langit, membuka sayap abadinya dan terbang menuju luar kota Kaisar. Di hutan belantara selatan yang luas, tidak ada tempat tinggal manusia selama ribuan mil, dan pegunungan tandus serta rawa-rawa adalah bagian utama dari jarak puluhan ribu mil ini. Kota Tiandi bagaikan mutiara yang bersinar, terletak di ribuan mil hutan belantara selatan, dikelilingi hutan lebat purba tak berujung dan laut hijau. Di luar kota, ada hutan pegunungan perawan yang tak berujung. Xiao Chen menemukan gunung yang indah dengan puncak datar dan mendarat. Di puncak gunung megah di depan, air terjun mengeluarkan suara memekakkan telinga, menggantung lurus sejauh 3.000 kaki, jatuh dari tebing hingga ke kaki gunung. Di 3 arah lainnya, puncaknya berwarna hijau dan lembahnya hijau dan subur. Raungan binatang buas tidak ada habisnya, dan binatang buas muncul dari waktu ke waktu. Xiao Chen terlihat sangat serius dan berkata kepada Keke, "Saya ingin berlatih di sini, jangan biarkan binatang apapun mendekat, dan lindungi keselamatan saya." Binatang kecil seputih salju itu mengedipkan mata besarnya dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk, tubuhnya seputih batu giok meninggalkan jejak bayangan di Gunung Pingding, memandang lingkungan sekitar. Xiao Chen merilekskan tubuhnya dan membenamkan pikirannya dalam keadaan halus. Segera menjadi halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan alam dan terhubung dengan gunung. Binatang kecil seputih salju Keke mengedipkan matanya yang besar dan cerah dengan aneh, melihat bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan sejumlah besar sari tanaman keluar, seolah-olah ada sinar hijau yang melayang di sekitarnya. Kawasan hutan yang subur penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan esensi tumbuh-tumbuhan yang tak ada habisnya. Sinar hijau kecil dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Chen. Vitalitas yang kuat mengalir, vitalitas hidup. Seiring berjalannya waktu, energi kehidupan hijau dari segala arah dapat ditangkap dengan jelas dengan mata telanjang, dan kabut hijau pekat mengelilingi Xiao Chen. 2 hari telah berlalu, dan Xiao Chen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Kekuatan di tubuhnya melonjak, tetapi dia masih terus berlatih. Di malam hari, cahaya bulan kabur, dan cahaya bulan yang terang menyinari. Meskipun ada oman binatang di kejauhan, Xiao Chen tetap tenang seperti batu. Pada saat ini, ada kedamaian di hatinya. 4 gaya pembunuh Dewa Sansu, gaya kekacauan terbalik, gaya penekan setan, dan gaya peledak terus membekas di pikirannya, membuat pemahamannya semakin mendalam. Tanda Tao sulit untuk dipahami dan tidak dapat ditangkap, namun dapat didekati dan diakomodasi secara perlahan dengan tataran cita yang halus. Ini adalah semacam pencerahan. Ini adalah sebuah pengalaman. Xiao Chen merasa bahwa keadaan pikirannya sedang menyublim. Tubuhnya tidak bergerak,
tetapi hatinya bergerak, dan seluruh dunia tampak cerah. Segala macam perasaan datang silih berganti. Di langit berbintang yang cerah, bintang jatuh melintas di langit, singkat namun indah. Hati Xiao Chen tergerak karenanya. Hidup itu seperti mimpi, seperti bintang jatuh. Kehidupan biasa hanya berlangsung selama 100 tahun. Ia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan alam semesta, ini terlalu singkat. Setelah perubahan-perubahan dalam hidup, keabadian telah berlalu dengan tergesa-gesa. Siapa yang akan mengingat kehidupan yang singkat itu? Dibandingkan dengan dunia yang kekal, pengalaman hidup di masa lalu itu terlalu kecil. Namun, ia hanya sekilas namun juga indah. Hidup itu ibarat bintang jatuh, yang juga dapat menghasilkan cahaya cemerlang dan bersinar ke satu arah selamanya. Hidup bisa abadi. Sinar cahaya abadi itu perlu memancar ke arah yang benar. Xiao Chen memahami tanda Tao, menemukan arah kultivasi yang abadi, menerobos kabut, dan mencapai tingkat baru dalam perjalanan mentalnya. Waktu berlalu, dan 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Cahaya bulan seperti air, dan di bawah langit berbintang yang sama, suasana hati Xiao Chen sangat berbeda. Dalam 7 hari terakhir, dia tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Dia sepertinya menyatu dengan sifat langit dan bumi. Tubuh dan pikirannya dipadatkan dengan gunung di puncak datar ini, terhubung dengan pegunungan primitif ini, dan menyatu dengan dunia ini. Ia seolah mampu mendengar bisikan pepohonan dan bunga, memahami suara burung dan binatang, serta merasakan denyut nadi bumi. Ia seakan benar-benar menyatu dengan dunia yang makmur ini, dan telah berubah menjadi sehelai daun, sebatang pohon. Sekuntum bunga, sebatang pohon, sebuah gunung, sepertinya dia telah duduk di sini sejak lama. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan aroma berbagai tanaman dan bunga perlahan beriak di hutan. Xiao Chen seperti kupu-kupu dalam mimpi Zhuang Sheng, tidak tahu apakah dia gunung atau gunung itu tubuhnya. Cahaya bulan yang lembut bagaikan gelombang air, membuat hutan seolah tertutup selubung tipis. Xiao Chen berdiri di puncak gunung, menatap langit berbintang yang tak terbatas. Dia sepertinya telah melewati penghalang ruang angkasa dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Sentuhan cahaya pagi membelah fajar. Cahaya keemasan menyinari pegunungan dan hutan primitif, dan vitalitas yang tak terbatas berdesir. Kera dan harimau mengaum, burung berkicau dan serangga berkicau. Dunia yang hidup benar-benar muncul di mata Xiao Chen, dan dia telah benar-benar terbangun. Menatap ke langit dan berteriak, ratusan juta tahun telah kosong, dan kenyataannya hanya sekarang. Tubuh Xiao Chen seperti lautan luas, yang mengumpulkan semua vitalitas dari segala arah, termasuk esensi matahari, bulan, dan esensi tumbuhan dan pepohonan, semuanya berkumpul bersama. Cahaya suci yang tak terlihat mengalir di tubuh Xiao Chen, memberinya nutrisi seperti nektar. Tubuhnya memenuhi organ, tulang, dan dagingnya dengan lapisan harta karun. Keadaan pikirannya telah membaik, dan dia menguatkan tubuhnya. Esensi langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir melalui daging dan darah berulang kali seperti air. Akhirnya, esensi langit dan bumi semakin berkumpul, dan aliran air berangsur-angsur memadat, berubah menjadi bilah tajam, memotong daging dan daging, darah. Sakit parah, beruang, sepertinya ada ribuan pedang yang terus-menerus menembus daging dan tulang Xiao Chen, menempa tubuhnya berulang kali, seolah-olah membangun tubuh daging dan darah ini menjadi tubuh yang kekal. 7 hari berlalu, dan energi spiritual dari segala arah menghilang. Awan tenang dan angin sepoi-sepoi, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo pergi, kita harus kembali ke kota Tiandi. Kamu anak kecil yang rakus, bukannya melindungiku, kamu malah lari mencari intisari langit dan bumi.
Xiao Chen memungut keke, sedangkan KKM memegang seikat Ganoderma lucidum, ginseng laosan, del. Mengoceh, protes binatang kecil seputih salju itu. Setelah perang, saya menghilang selama lebih dari 10 hari. Sesuatu yang menarik pasti terjadi di kota Tiandi. Xiao Chen membuka sayap abadinya dan terbang menuju kota Tiandi. Bab 155 Kepompong Naga Berwarna-warni. Kota Kaisar Langit sangat kuno. Tidak ada yang tahu kapan dibangun. Bahkan tidak ada yang tahu bagaimana kemunculannya di hutan belantara selatan. Dan karena skalanya yang besar dan pengaruh legenda yang tersebar luas, kota ini telah menjadi kota terkenal di seluruh benua panjang umur. Terbang di dekat kota Tiandi, Xiao Chen dengan tajam merasakan atmosfer yang luas, jauh, dan berubah-ubah. Meskipun ia memiliki perasaan saat pertama kali melihat kota Tiandi, namun jauh dari seperti sekarang. Di depan, sepertinya raksasa yang menjulang tinggi di atas langit sedang tidur, dan itu seperti ruang kuno yang menjadi dunia lain. Ini seperti lautan yang bergelombang dengan gelombang besar, seperti benua kuno yang luas sedang bergolak melalui ruang kuno. Ia mengirimkan fluktuasi yang menggetarkan hati menuju masa kini dan masa depan. Perasaan yang tak terlukiskan, hanya dengan merasakannya dengan hati Anda dapat merasakan denyut nadi yang luar biasa ini. Kota Tiandi tampaknya merupakan bentuk kehidupan yang besar dan kuno. Setelah lebih dari 10 hari berlatih, kondisi pikiran Xiao Chen telah mencapai tingkat yang baru. Kesadaran spiritualnya menjadi lebih kental, dan perasaan spiritualnya menjadi lebih kuat. Inilah alasan utama mengapa dia dapat merasakan kehebatan kota Tiandi lebih baik dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mampu menembus transformasi fana tingkat ke-9, kultivasinya telah semakin dalam, terutama kultivasi pada tingkat spiritual, yang memberinya pemahaman yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, pengorbanan 7 hari terhadap tubuh fisik juga tidak terbayangkan oleh orang awam. Energi spiritual dipadatkan menjadi sebilah pedang yang terus-menerus mengenai daging dan tulang. Penghancuran, reorganisasi, penghancuran, dan seterusnya, seolah-olah sepotong besi suci telah ditempa ribuan kali, menghilangkan sampah dan meninggalkan esensi yang lebih kental. Tubuh daging dan darah tampaknya benar-benar mengalaminya kelahiran kembali. Tubuh Xiao Chen bergerak menuju tubuh harta karun. Ya, ini tidak berlebihan, memang demikian adanya. Jika dia bisa terus berlatih seperti ini, maka tubuhnya akan menjadi tubuh harta karun dan menjadi senjata sihir fisik yang sesungguhnya. Jika dia bisa berlatih sampai tingkat ekstrim, dikatakan dia bisa langsung bersaing dengan senjata ajaib dan suci legendaris senjata. Tidak akan mati. Xiao Chen percaya bahwa dia akan memiliki peluang besar untuk menang jika dia bertemu dengan master dari 9 surga lagi. Dalam beberapa hari terakhir, roh dan tubuhnya telah disublimasikan, dan sebagian besar master di level yang sama tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini, dan orang-orang seperti Wu Xingfeng tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tampaknya kekuatan magis 5 elemen akan mampu bersaing dengan 4 sansu utama, jika pihak lain kembali keadaan puncaknya dan juga mengalami transformasi dan sublimasi, maka ia akan menjadi musuh yang sangat tangguh. Jalan Xiao Chen masih panjang. Dia baru saja dipromosikan ke alam fana tingkat 9. Masih ada 4 alam kesadaran, kendali langit, nirwana, dan keabadian hidup dan mati. Dia masih perlu menerobos jurang dan jurang. Kota Tiandi yang makmur sangat ramai. Dilihat dari ketinggian, keramaiannya ramai. Jalanan dipenuhi orang-orang dari utara, pengumpul tumbuhan dan penjebak hewan dari hutan belantara selatan, biksu pengembara dari tanah barat, dan Huayin.
berjalan mengelilingi kota daratan yang terkenal ini dengan berbagai tujuan. Kompetisi pertarungan binatang buas akan dimulai lebih dari 2 bulan lagi, dan para pembudidaya dari seluruh dunia berkumpul di sini. Di gerbang Universitas Beidou yang megah, siswi cantik keluar masuk, dan ada banyak orang seperti Zhuge Liang dan Hai Tianyun berkeliar. Di dekatnya, mengintip keindahan. Xiao Chen mendarat di halaman. Halaman tingkat ketiga sunyi. Kesadaran spiritualnya yang kuat menyapu dan menemukan 3 kerangka dan naga kecil yang keras kepala. Dia melebarkan sayap abadinya dan tiba di halaman tingkat kedua. Ketiga kerangka itu merasakan nafasnya dan mendorong keluar pintu. Mereka terlihat sangat malu. Pakaian kulit yang mereka kenakan dalam kondisi bobrok. Mereka sepertinya telah mengalami pertempuran yang mendebarkan, redup. Naga kecil yang keras kepala itu tidak keluar. Atas isyarat dari ketiga kerangka itu, Xiao Chen menyeberangi jembatan kecil di atas air yang mengalir dan melihat naga kecil yang keras kepala itu tergeletak di tanah di paviliun yang subur, menjilati lukanya sendirian. Luka-lukanya sangat serius, dengan luka mengerikan di sekujur tubuhnya, seolah-olah telah terkoyak oleh energi pedang. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia terluka parah, naga kecil yang keras kepala itu tidak akan berada dalam bahaya nyawa, dan setelah melalui kesulitan, potensinya akan terstimulasi dan bisa mendapatkan manfaat tertentu. Xiao Chen masih sedikit marah. Siapa yang melakukan ini? Dia justru datang ke kediamannya dan menyerangnya tanpa ampun. Terlihat jelas bahwa bebatuan dan paviliun di sini sepertinya telah runtuh. Bebatuan baru, paviliun, dibangun kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Darah mengalir ke seluruh lantai, mewarnai lantai marmer di paviliun menjadi hitam dan merah, dan Anda bisa mencium bau darah. Xiao Chen berjalan mengitari paviliun dan menemukan keseriusan masalah ini. Mata besar naga kecil yang keras kepala itu agak tumpul, dan ia terus menjilati kaki depan yang hampir patah dengan lidahnya. Luka mengerikan di dada dan perut masih mengeluarkan darah hingga saat ini. Jika itu adalah makhluk roh lainnya, mereka pasti sudah mati sejak lama. Bah, teriak Keke dengan marah sambil melompat ke depan naga kecil yang keras kepala itu. Matanya yang besar dan cerah membelalak, seolah menanyakan sesuatu. Xiao Chen menghancurkan Ganoderma lucidum dan esensi langit dan bumi dari Laoshan Ginseng di lengan binatang kecil seputih salju itu, mengoleskan semuanya pada luka naga kecil yang membandel itu, dan dengan sabar merawat lukanya. Berderit, terdengar suara dari pintu depan. Hai Yuntian masuk dengan kepala miring. Aku butuh penjelasan, apa yang terjadi? Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Hai Yuntian, dan kemudian senyuman muncul di wajah cantiknya, dan dia berkata, Saudara Xiao, kamu benar-benar hidup, apakah kamu di sini? Petik 2. Orang ini agak terdiam. Dia mengucapkan kata-kata sial saat kita bertemu dengannya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu berbicara seperti itu? Itu bukan salahku. Kamu telah hilang selama lebih dari 10 hari setelah kamu menjadi populer di kalangan Wu Xingfeng, pemimpin wilayah utara. Rumor mengatakan bahwa meskipun kamu menang, kamu juga kalah telak. Harga mahal yang kubayangkan, dia mungkin sudah mati. Xiao Chen sedikit terkejut karena rumor seperti itu menyebar setelah hilang selama lebih dari 10 hari. Siapa yang masuk ke tempatku dan melukai serius naga kecil yang keras kepala itu? Apakah itu seseorang dari keluarga Mande atau seseorang yang dikirim oleh Sun Miao? Setelah Xiao Chen datang ke kota Tiandi, dia berkonflik dengan bayi perempuan dari keluarga Mande dan terluka parah. Sepupunya Lu muda, tapi menurutku gadis kecil itu tidak akan sekejam itu berdasarkan sifat nakalnya. Dia merasa orang yang paling mungkin mengambil tindakan adalah Sun Miao. Sepertinya, Hai Yuntian ragu-ragu. Siapa itu?
Xiao Chen melihat keraguannya. Itu dilakukan oleh anak laki-laki bodoh dari keluarga Suge dan bajingan dari keluarga Regen. Keluarga Suge. Wajah Xiao Chen menjadi gelap. Dia hanya mengenal Suge Liang yang gemuk dari keluarga ini dan Suge Ming yang terlalu mabuk. Itu tidak ada hubungannya dengan si gendut. Meskipun dia mempunyai status tertentu di keluarga Suge karena matanya yang tajam dan pandai menggali binatang buas, dia bukanlah keturunan langsung dalam hal darah. Bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan? Selain itu, dia dan kami saling kenal, dan kami tidak akan melakukan hal-hal menyebalkan seperti itu. Hai Yuntian menjelaskan perlahan. Apa yang terjadi sederhana saja. Berita tentang rasa hormat yang tinggi dari Fatih terhadap naga kecil keras kepala dibocorkan oleh bawahannya. Karena visinya selalu akurat, baik orang-orang di keluarga Suge maupun orang luar selalu yakin akan hal ini. Namun, hal itu didengar oleh Suge-kun, seorang langsung keturunan keluarga Suge. Feng Sheng ingin mendahuluinya dan mengambil alih naga kecil yang keras kepala itu. Tetapi Suge-kun juga mendengar bahwa ini adalah binatang perang pembunuh bintang dengan gelar humanoid Tyrannosaurus. Dalam beberapa hari itu, rekor Xiao Chen dalam mengalahkan pemimpin Wu Xingfeng beredar di daerah kecil tidak ada tempat. Orang kuat harus membuatnya tabu. Namun, dalam beberapa hari, rumor menyebar bahwa meskipun Xiao Chen menang, dia akhirnya meninggal karena luka serius. Hal ini membuat Suge-kun sedikit tidak bisa duduk diam, karena dia pernah meminta master binatang tua yang paling cerdas di keluarganya untuk diam-diam mengamati naga kecil yang keras kepala itu, dan kesimpulan yang dia dapatkan sangat mengejutkan. Itu mungkin binatang suci muda yang tidak lebih lemah dari Raja Naga. Berita ini sangat berdampak. Apa maksudnya? Tak usah dikatakan lagi. Suge-kun sangat iri pada Xiao Chen dari Jiu Chongtian dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Dia menunggu lebih dari 10 hari dan masih tidak melihatnya sebelum dia berencana untuk mencuri naga kecil yang keras kepala itu secara diam-diam. Hoffman, yang memiliki tujuan yang sama, juga termasuk keluarga Regen. Pada malam yang sama, kedua kelompok bertemu di halaman dan memulai pertempuran untuk memperebutkan binatang suci kecil itu. Akibatnya, dua kelompok kembali tertarik. Suge-kun dan Hoffman dari keluarga Regen untuk sementara bergabung dan terlibat perkelahian sengit dengan kedua kelompok tersebut di jalan. Pada akhirnya, para master dari Sekte Abadi memimpin sejumlah besar orang untuk datang, dan kemudian menarik perhatian istana tuan kota, dan kekacauan dengan cepat mereda. Semua ini terjadi kemarin malam, dan hilang begitu saja. Keluarga Regen, Xiao Chen merasakan sesuatu yang familiar, dan tiba-tiba teringat pada orang-orang yang ditemuinya di jalan kuno 800 mil jauhnya dari kota Tiandi. Bukankah pria bernama Kadilo itu adalah anggota keluarga Regen? Waktu dia ingin merebut naga kecil yang keras kepala itu dengan paksa, tetapi pada akhirnya, dia dan pengawalnya serta yang lainnya dibunuh oleh Xiao Chen. Dua kelompok orang lain yang memanfaatkan api itu berasal dari pihak mana? Kami belum mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka bukan dari kota Tiandi. Mereka seharusnya adalah penguasa wilayah utara yang datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas kompetisi. Jika tidak, orang-orang dari Sekte Abadi dan Istana Tuan Kota seharusnya dapat mengidentifikasi mereka. Hai Yuntian menertawakan ini dan berkata, sekarang setelah kamu kembali, beberapa orang mungkin akan ketakutan, hehe. Petik 2. Lebih tua tuan tidak bisa mengambil tindakan sesuka hati. Jika Xiao Chen melakukannya secara sembarangan, itu akan membuat sebagian orang takut. Ngomong-ngomong, binatang suci kecil ini sungguh luar biasa. Malam itu, beberapa ahli ingin mendapatkannya. Belakangan,
Mereka bahkan ingin membunuh makhluk kecil ini dengan tujuan agar tidak mendapatkannya meski mereka tidak bisa mendapatkannya. Hasilnya begitu. Ia terluka parah dan sekarat. Tidak ada yang mengira ia dapat bertahan hidup dengan menusuk dada dan perutnya, tetapi ia mencapai keajaiban. Pada titik ini, Hai Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, naga kecil yang keras kepalain. Terlalu sombong. Tidak ada yang diizinkan membalut lukanya. Sekarang Xiao Chen telah kembali dengan selamat, rumor tersebut akan terpecahkan, dan Hai Yuntian telah meminta para ahli yang menjaga daerah itu untuk mundur. Di mana pria gendut itu? Pria gendut itu malu melihatmu. Lagi pula, Sugekun adalah anggota keluarga mereka. Ceritakan padaku keberadaan Sugekun dan Hoffman. Kali ini, naga kecil yang keras kepala itu terluka parah. Xiao Chen memeriksanya dengan cermat. Belakangan diketahui bahwa organ dalamnya telah hancur. Namun, ia tidak pernah sakit dan hidup dalam kondisi yang menyedihkan dan menyedihkan. Meskipun suasana hati Xiao Chen membaik dan suasana hatinya sulit untuk dirangsang dan berfluktuasi dengan kuat, dia masih sangat marah sekarang. Hai Yuntianli telah pergi. Xiao Chen dengan hati-hati merawat naga kecil yang keras kepala itu, berharap ia dapat bertahan dari kesulitan ini. 2 hari 2 malam berlalu, dan mata naga kecil yang keras kepala itu masih terganggu. Dia menundukkan kepalanya dan menjilat lukanya, yang tampak menyayat hati. Xiao Chen memikirkan cara untuk menyelamatkan naga kecil yang keras kepala itu. Mungkin hanya pohon suci klan naga yang dapat memastikan hidupnya aman. Pohon suci berwarna-warni Xiao Chen ditempatkan di dada dan perut naga kecil yang keras kepala itu. Setelah siang dan malam mencoba berulang kali, dia akhirnya mencapai denyut tersinkronisasi dengan pohon suci kecil itu seperti yang dia lakukan di Pulau Naga. Namun, kali ini, alih-alih memasukkan pohon suci kecil itu ke dalam tubuhnya sendiri, dia ingin menanamkan pohon suci kecil itu ke dalam organ dalam naga kecil yang keras kepala itu. Cahaya cemerlang bersinar, dan kabut tipis tebal mengalir. Di bawah kerlap-kerlip sinar cahaya warna-warni, pohon suci kecil itu tampak meleleh, perlahan mengalir dari luka naga kecil yang keras kepala itu ke dalam tubuhnya. Seolah matanya terbuka, Xiao Chen dapat dengan jelas melihat pohon suci kecil itu melebur ke dalam organ dalam naga kecil yang keras kepala itu. Di batang pohon yang kuat setinggi telapak tangan, ada daun giok hitam, daun giok putih, dan jasper daun, dan daun giok emas. Cahaya ilahi yang lembut bergerak, menerangi organ dalam yang rusak. Mata besar Keke melebar, melihat semua ini dengan heran, seolah dia tidak mengerti mengapa pohon suci itu bisa tumbuh dalam daging dan darah. Cahaya redup perlahan mendorong telapak tangan Xiao Chen menjauh, dan pohon suci berwarna-warni itu benar-benar kehilangan kontak dengannya. Pohon suci itu menjalin hubungan dekat dengan naga kecil yang keras kepala itu sendirian di dalam tubuhnya. Paviliun itu dipenuhi dengan cahaya, dan cahaya indah bertahan di luar tubuh naga kecil yang keras kepala itu, dan gelombang seperti riak perlahan keluar. Tubuh naga kecil yang keras kepala itu ditutupi dengan luka yang mengerikan. Saat ini, cairan kristal mengalir keluar. Setelah beberapa saat, cairan kristal menutupi seluruh permukaan tubuh naga kecil yang keras kepala itu. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cairan berwarna-warni yang meluap itu benar-benar membungkus naga kecil yang keras kepala itu di dalamnya, membentuk bola cahaya berwarna-warni kepompong. Kepompong naga berwarna-warni. Bab 156 Perubahan mengejutkan dari naga kecil yang keras kepala. Pohon suci berwarna-warni dan naga kecil yang keras kepala berdenyut secara serempak dan menyatu menjadi satu. Cairan kental berwarna-warni yang tak terkatakan mengalir dari luka yang mengerikan,
dan aroma samar melayang di udara. Seolah-olah buah ginseng berumur 10.000 tahun telah matang, wanginya memabukkan dan anggun. Proses pembentukan kepompong naga warna-warni disertai dengan sedikit getaran, dan fondasi pendopo seakan bergetar lembut. Sampai semuanya stabil, kepompong naga warna-warni bersinar terang, dan wanginya yang kaya membuat seluruh halaman harum, membuat keingin menggigitnya. Binatang kecil seputih salju mengelilingi kepompong naga berwarna-warni, mata besar mereka yang cerah penuh kejutan, dan bulu mata panjang mereka berkedip terus-menerus. Akhirnya, ia tidak tahan lagi dengan godaan aroma yang menyegarkan. Ia diam-diam melirik Xiao Chen, dan kemudian dengan cepat mengambil segenggam kepompong naga. Tetesan warna-warni cairan giok hitam, cairan giok putih, cairan jasper, cairan giok emas, bercampur menjadi satu, lengket seperti madu, memantulkan cahaya dari cakar kecilnya, membuatnya mempesona. Ia menutup matanya seperti sedang mabuk, mencium aroma yang memabukkan, dan memindahkan cakar kecilnya yang berlumuran tetesan warna-warni ke mulutnya seperti sedang mabuk. Hal yang menakjubkan terjadi. Dalam kilatan cahaya, tetesan warna-warni itu tampak menguap dari cakar kecilnya, berubah menjadi kabut tipis yang mengalir, menguap, dan akhirnya menyatu kembali ke dalam kepompong naga yang mempesona itu. Keke sangat tidak rela dan ingin mengambil segenggam tetesan cairan bening dan lengket, tapi Xiao Chen menghentikannya. Binatang kecil seputih salju itu sepertinya tahu untuk tidak main-main. Kali ini, dia tidak main-main dan mulai menonton dengan tenang. Kepompong naga berwarna-warni sepenuhnya terkondensasi dari tetesan warna-warni. Meskipun ditekan di lantai marmer pavilion, ia tidak berubah bentuk. Bentuknya bulat sangat teratur dan tidak ternoda oleh debu apapun, kotoran tidak termasuk. Setelah sekitar 2 jam, tetesan warna-warni mulai mengeras dan berubah menjadi cangkang keras berwarna-warni. Ekspresi Keke sangat kaya, dan mulut kecilnya tiba-tiba terbuka menjadi bentuk O. Meskipun ini bukan telur cangkang giok warna-warni, namun tampilannya sangat mirip dengan telur cangkang giok warna-warni. Anda pasti tahu kalau Keke lahir dari telur cangkang giok warna-warni. Bahkan Xiao Chen cukup terkejut. Jelas sekali bahwa naga kecil yang keras kepala itu sedang berubah, tetapi hasil seperti itu sangat tidak terduga. Retak, suara pecah terdengar. Di bawah kepompong naga yang tampak seperti telur bercangkang giok berwarna-warni, lantai marmer yang keras retak, dan bahkan fondasi pavilion mulai bergetar lagi. Ketika semuanya sudah stabil, seberkas sinar cahaya melonjak keluar dari celah bawah tanah dan berkumpul menuju kepompong naga berwarna-warni. Naga Bumi Qi. Xiao Chen terkejut. Melihat energi spiritual yang nyata ini, dia memikirkan semacam legenda. Ada pembuluh darah naga di bawah bumi, dan naga yang nyata lahir di pembuluh darah tersebut klan naga asli. Ini sepenuhnya itu dibentuk oleh energi spiritual. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, sulit untuk menangkap urat naga. Itu adalah inti dari bumi, dan sulit untuk membiarkannya dalam 1 juta kilometer persegi. Dan ia terus bergerak, dan jarang ada yang tinggal di satu tempat selama ratusan tahun. Ada ahli Feng Shui bawaan yang dapat menangkap pergerakan urat naga dan menguburkan orang di tempat berhentinya urat naga. Legenda mengatakan bahwa penguburan akan bermanfaat bagi keturunan almarhum. Gua Kaisar yang legendaris terkait dengan ini legenda. Tentu saja, meskipun lintasan pergerakan pembuluh darah naga ditemukan, tidak dapat ditangkap sama sekali, dan akan runtuh jutaan mil jauhnya dengan sedikit sentuhan. Xiao Chen harus menghela nafas. Pohon harta karun berwarna-warni itu memang diubah dari pohon dewa klan naga yang mencapai langit, dan itu benar-benar dapat menarik energi spiritual di urat naga di bumi. Jika dapat diintegrasikan dengan ki berbentuk naga,
manfaatnya bagi klan naga akan sangat besar. Pohon keramat berwarna-warni akhirnya menunjukkan kegunaan luar biasa yang tidak diketahui orang luar. Tidak ada keraguan bahwa pasti ada urat naga di bawah kota kaisar. Jika tidak, meskipun pohon suci kecil dapat menarik energi naga, ia tidak dapat mengumpulkannya dari udara tipis tanpa urat naga. Meskipun energi naga yang ditarik sangat lemah, itu cukup untuk naga kecil keras kepala yang sedang mengalami transformasi. Ia membakar kepompong naga berwarna-warni seperti kembang api yang dikukus, dan akhirnya energi naga terus melonjak ke dalam kepompong. Xiao Chen tidak berani meninggalkan tempat ini karena takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Keke penuh rasa ingin tahu setelah terkejut dan diam di sini. Setelah siang dan malam seperti ini, kepompong naga berwarna-warni mengeluarkan suara, klik, 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 dan mulai retak perlahan. Transformasi ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi akan selesai hanya dalam 12 jam. Xiao Chen penuh dengan harapan, tidak tahu sejauh mana kekuatan naga kecil yang keras kepala itu akan ditingkatkan. Tidak ada keraguan bahwa menyelamatkan nyawa tidak lagi menjadi masalah. Pada saat ini, cahaya 7 warna berdetak kencang, membuat orang tidak dapat membuka mata. Kepompong naga berwarna-warni itu pecah, dan cahaya pada kepompong naga menghilang dalam sekejap, dengan cepat masuk ke dalam. Cangkang batu giok yang semula cemerlang kini kusam, dan akhirnya hancur menjadi abu. Cahayanya bersinar terang, dan seekor naga giok putih keluar dari kepompongnya seolah-olah diukir dengan hati-hati. Naga kecil yang keras kepala itu berubah drastis. Ia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia berubah dari coklat tua menjadi putih susu seperti batu giok, dan sisiknya tampak seperti gelombang air yang mengalir, bersinar terang. Kepalanya lebih mirip naga leluhur. Tanduk tunggal di kepala menghilang, dan sepasang tanduk giok putih yang mirip dengan keluarga panjang pun lahir, seperti tanduk naga leluhur. Itu masih tubuh harimau dan macan tutul, tetapi harta karun cemerlang yang mengalir menunjukkan bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan mengerikan itu sepertinya meluap ketika ia memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya cukup mirip naga. Kekuatan berjalan seperti harimau. Yang paling mengejutkan, ekor yang bersisik giok putih itu bukan lagi ekor buaya, melainkan sudah menjelma menjadi ekor naga leluhur. Ini terlalu mengejutkan. Anda harus tahu bahwa ekor dari 11 raja naga kecil di Pulau Naga semuanya adalah ekor buaya. Sekarang naga kecil yang keras kepala itu telah mengalami transformasi seperti itu, sungguh mengejutkan. Xiao Chen sampai pada kesimpulan dalam sekejap. Naga kecil yang keras kepala itu berubah menjadi Raja Naga. Raja Naga kecil ke-12 lahir hari ini. Ya, ini benar-benar tidak biasa lagi. Jika 11 Raja Naga kecil tetap tidak berubah setelah meninggalkan Pulau Naga, maka naga kecil yang keras kepala itu mungkin lebih kuat dari mereka. Karena ia memiliki lebih banyak transformasi daripada 11 Raja Naga kecil, itulah ekor naga leluhur. Kepala naga leluhur, tubuh harimau dan macan tutul, dan ekor naga leluhur. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik batu giok putih, seolah-olah diukir dari batu giok lemak kambing yang paling indah dikatakan sangat sempurna. Mulut kecil Keke terbuka lebar, dan dia mengusap mata besarnya dengan kuat, lalu berlari mendekat dan mencubit ekor naga kecil yang keras kepala itu, menatap curiga ke arah naga giok cerah sepanjang 1 meter di depannya. Tidak diragukan lagi, naga kecil Yan Ge keras kepala itu menjadi jauh lebih cantik. Ia tidak lagi jelek dan tidak mencolok seperti dulu. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sikapnya, yang bahkan lebih arogan dan matanya yang tajam. Tampaknya sangat puas dengan transformasi ini. Ia dengan lembut meregangkan tubuhnya dan melompat keluar lebih dari 10 meter seperti sinar cahaya putih,
mencapai kecepatan yang sangat cepat. Xiao Chen berjalan mendekat, meletakkan tangannya di tubuh naga kecil yang keras kepala itu, dan merasakan denyut di tubuhnya dengan jantungnya. Denyut energi yang menakutkan itu di luar imajinasi, melonjak seperti gelombang, menyebabkan riak air yang terus-menerus di tubuhnya. 9 surga. Kekuatan naga kecil yang keras kepala sebenarnya sebanding dengan master transformasi fana tingkat ke-9. Ketika mereka berada di Pulau Naga, kekuatan Raja Naga kecil itu ada di sekitar surga ke-6 atau ke-7 dari alam fana. Lebih dari 1 tahun telah berlalu, dan jika mereka tidak berubah, maka mereka pasti telah dilampaui oleh yang kecil naga yang keras kepala. Namun, kemungkinan ini tidak mungkin terjadi. Ke-11 naga kecil juga harus membuat kemajuan. Bagaimanapun, garis keturunan mereka terlalu luar biasa dan mereka tidak akan pernah tinggal diam. Xiao Chen punya firasat bahwa meskipun naga kecil yang keras kepala itu telah mengalami transformasi yang mengejutkan, tidak mungkin meninggalkan 11 raja naga kecil jauh di belakang. Hal yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa 11 raja naga kecil mungkin juga telah mencapai alam dari surga ke-9, meskipun naga kecil yang keras kepala itu lebih kuat dari mereka, itu akan terbatas. Xiao Chen harus menghela nafas, ras naga benar-benar mengerikan, dan kondisi bakatnya tidak sebanding dengan ras lain. Anda harus tahu bahwa naga kecil yang keras kepala dan 11 raja naga kecil baru lahir lebih dari setahun. Jelas sekali bahwa naga kecil yang keras kepala itu telah menjadi sangat kuat. Jika digabungkan dengan keterampilan tempur naga kuno yang dikuasainya, ia mungkin tidak akan kalah bahkan melawan pemimpin di utara seperti Wu Xingfeng. Pada saat ini, cahaya lembut berwarna-warni bersinar, dan pohon suci berwarna-warni muncul dari tubuh naga kecil yang keras kepala itu. Keke sangat senang. Dia melambaikan kaki binatang kecil itu dengan lembut, dan pohon harta karun itu terbang ke bawah. Ia berbalik dan menoleh, seolah ingin melihat dengan baik dan melihat dengan jelas. Kamu harus bekerja keras dan tidak tidur seharian, kalau tidak pohon suci itu akan benar-benar redup di tanganmu. Protes ketidakpuas. Faktanya, Xiao Chen juga tahu bahwa binatang kecil seputih salju itu memiliki metode budidaya khusus. Tidur setara dengan budidaya. Seperti yang diharapkan, Keke memasang pohon harta karun di tanah paviliun yang retak, berharap dapat menarik energi naga bumi. Pada saat ini, energi spiritual belum sepenuhnya hilang. Namun, dalam sekejap, binatang kecil itu menjerit dan dengan cepat mengerahkan kekuatan magisnya untuk melumpuhkan pohon suci kecil itu. Saya melihat cahaya berbentuk naga melingkari pohon harta karun, hendak menariknya ke tanah. Xiao Chen bergegas mendekat dan menghantam tanah yang retak dengan telapak tangan yang keras, menyebabkan energi naga menghilang. Terlihat jika ingin menarik energi naga, ada bahaya tertentu. Jika tidak hati-hati, pohon harta karun bisa hilang. Yang membuat Xiao Chen menyesal adalah setelah malam kekacauan itu, kura-kura kecil bercangkang putih yang dikurung di dalam rumah melarikan diri dan tidak pernah terlacak lagi. Setelah beristirahat selama sehari, Xiao Chen akan mengajak Keke dan naga keras kepala kecil keluar keesokan harinya. Tapi saat ini, dia merasa ada masalah. Naga kecil yang keras kepala itu tampak seperti raja naga sungguhan. Jika dia keluar seperti ini, dia pasti akan menarik orang lain untuk mengingininya. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah binatang spiritual biasa. Apa yang dimaksud dengan raja naga? Berita tersebut akan memiliki dampak yang tak tertandingi ketika diumumkan. Akhirnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Xiao Chen. Tubuh naga kecil yang keras kepala itu mengeluarkan suara, klik, 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 dan semua sendi di tubuhnya bergerak, dan akhirnya berubah menjadi kuda naga giok putih sepanjang 1 meter.
Berbentuk kuda, hanya bersisik giok putih dan memiliki sepasang tanduk naga leluhur di kepalanya, menjadikannya Pegasus kecil yang sangat gagah. Di luar dugaan Xiao Chen, naga kecil yang keras kepala itu benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Namun meski begitu, kuda naga giok putih tetap menarik perhatian banyak orang saat berjalan di jalanan. Jalan Suefu yang ramai dipenuhi orang, termasuk banyak mahasiswa. Xiao Chen berjalan dengan santai di jalan. Kali ini, naga kecil yang keras kepala itu mengalami transformasi besar yang merupakan berkah tersembunyi mereda. Emosinya sudah lama tenang, tapi dia tidak akan pernah membiarkan Sugekun dan sampah keluarga Regen pergi karena hal ini. Cari dulu bajingan dari keluarga Regen itu. Dia telah mengetahui dari Hai Yuntian bahwa bajingan dari keluarga Regen adalah murid Akademi Rusa Putih. Dia berjalan melewati kerumunan di sepanjang jalan Suefu dan segera sampai ke tempat terkenal itu, kota Tiandi. Akademi Rusa Putih yang termasyur. Tembok kuno penuh dengan pelapukan, dan menara gerbang White Deer College yang tinggi dan elegan tingginya lebih dari 20 meter. Bangunan kuno ini memiliki sejarah 800 tahun dan telah ada sejak berdirinya sekolah tersebut. Meskipun banyak siswa dari Universitas Beidou yang mengenalnya dari duel terakhir antara Xiao Chen dan Lu Muda, bukan berarti siswa dari Universitas Rusa Putih juga mengenalnya seru. Melihat Xiao Chen berdiri di depan pintu dengan binatang mirip kuda naga, banyak siswa berhenti untuk menonton. Apa yang orang ini lakukan? Sepertinya dia sedang mencari seseorang untuk diajak bertarung. Kemarahan mereka mendengarkan para siswa itu. Xiao Chen merasa sedikit terdiam selama diskusi. Mungkinkah beberapa orang sering mengundang para ahli untuk datang ke sini untuk berurusan dengan para siswa dari White Deer College? Yang lebih mengejutkan Xiao Chen adalah dari belakang, seorang pria tampan datang dan berkata, "Saudaraku, aku melihat bahwa kamu adalah seorang Master Super. Kamu pasti telah mencapai transformasi tingkat kelima. Siapa yang akan kamu lawan hari ini? Bagaimana kalau saya membantu Anda memperkenalkan bisnis? Banyak dari kita di sini ingin berurusan dengan pria bernama Hai Yuntian. Bajingan ini sering datang ke sini untuk melecehkan gadis-gadis cantik. Jika Anda bisa berurusan dengan pria cantik ini, saya perkirakan Anda bisa mendapat penghasilan 100 koin emas. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, jika kamu mengurus Sugesutu itu, akan ada lebih banyak lagi." Xiao Chen merasa sedikit tercengang. Mungkinkah membantu orang mengepung musuh dan bertarung telah menjadi sebuah profesi sekarang? Menariknya, kedua orang itu sebenarnya tidak memiliki reputasi yang baik. Apakah kamu kenal Hoffman dari keluarga Regen? Ah, maksudmu bajingan dari keluarga Regen. Lawan dia, dan bunuh separuh hidupnya. Ini adalah bajingan yang telah memperkosa beberapa wanita cantik. Mahasiswa, dia punya beberapa nyawa di tangannya. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Dia tidak muncul dalam beberapa hari terakhir, tapi aku tahu dia sering pergi ke tempat bernama Hot Springs Wonderland, di kota He sering pergi ke sana untuk bersenang-senang. Xiao Chen segera pergi dari sini. Siswa di belakangnya mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata pada dirinya sendiri, benar-benar ada seseorang yang berani menyentuh bajingan Hoffman itu hidupnya. Nah, orang ini pasti memiliki karakter yang kejam. Petik 2. Negeri ajaib sumber air panas sangat terkenal di kota Tiandi. Dikelilingi oleh pepohonan Ye Ang rimbun, paviliun, dan kabutnya berkabut, seperti mimpi, dan pemandangannya sangat indah. 3 gunung pendek di kota Tiandi semuanya terkonsentrasi di sini, tingginya hanya 1 atau 200 meter, dikelilingi pagar kayu dan menempati area yang luas. Xiao Chen segera datang ke negeri ajaib sumber air panas.
Orang-orang yang masuk dan keluar adalah orang kaya atau bangsawan, dan hewan peliharaan tidak diizinkan masuk sama sekali. Xiao Chen bertemu dengan seorang kenalan di gerbang gunung. Liu Yu, putra ketiga Liu Daoming, penguasa kota Tiandi, pernah berselisih paham dengan Sun Miao dengan Xiao Chen di rumah Pangeran Li. Haha, ternyata itu kakak Xiao. Sungguh menyenangkan melawan Wu Xingfeng, pemimpin utara. Aku menyaksikan seluruh prosesnya. Jika orang lain datang ke sini, mereka pasti tidak akan diizinkan membawa binatang perang, tapi mereka pasti akan membukakan pintu untukmu. Nah, ini mungkinkah itu kuda naga legendaris? Apakah itu binatang suci? Liu Yu memandang naga kecil keras kepala Senjun dengan curiga. Bagaimana bisa itu menjadi binatang suci? Itu hanya binatang spiritual dengan kekuatan tempur yang relatif kuat. Pada saat ini, beberapa orang tua di negeri dongeng sumber air panas sepertinya baru saja keluar dari kolam sumber air panas yang mengepul. Liu Yu berkata kepada Xiao Chen, "Saudara Xiao, ada beberapa tamu di sini hari ini yang harus saya jamu. Saya akan minum bersamamu di lain hari." Petik 2. Semuanya akan selesai ketika Tuan Xiao datang ke sini mulai sekarang. Gratis, dan Anda harus diantar ke area VIP. Setelah memberikan instruksi kepada orang-orang di gerbang gunung, Liu Yu menyapa orang-orang tua yang sedang berjalan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Negeri ajaib sumber air panas dipenuhi dengan awan yang mengepul, bunga dan tanaman yang harum, dan hutan yang lebat. Setiap komunitas sumber air panas dipisahkan oleh pepohonan dan tanaman merambat yang indah, dan paviliun serta istana dapat dilihat di mana-mana. Xiao Chen masuk dengan Long Yue Keke yang keras kepala, berbelok ke kiri dan kanan, dan memasuki apa yang disebut area VIP. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan seorang kenalan, Yan Qingcheng dan Hai Yun Sui, sedang bersenang-senang di bunga dan pepohonan depan, di sumber air panas di dalam hutan, semburan wangi bunga yang menyegarkan menerpa wajah, dan di saat yang bersamaan terdengar bisikan beberapa wanita. "Aku tidak pergi ke tempat yang salah, kan?" Xiao Chen merasa sedikit tidak enak, mengapa dia masuk ke area sumber air panas di beberapa keindahan hutan belantara selatan.